Saudara, peringatan Hari Anak Nasional tahun 2022 yang jatuh pada 23 Juli mengangkat tema Anak Terlindungi Indonesia Maju. Namun tema ini menjadi ironi karena kasus perundungan hingga kekerasan terhadap anak di tanah air masih terus terjadi. Kasus perundungan hingga kekerasan terhadap anak terus terjadi di tanah air. F, seorang anak laki-laki yang baru berusia 11 tahun asal Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, meninggal dunia. Kematian siswa kelas 5 SD ini diduga disebabkan oleh depresi berat setelah mendapat perundungan dari teman-teman sekolah yang memaksanya bertindak asusila pada kucing yang rekaman videonya tersebar luas ke teman-teman sekolahnya. Korban sempat dirawat di rumah sakit karena berhari-hari tak mau makan dan minum, hingga kondisinya terus menurun dan meninggal dunia. Kira-kira 4 hari sebelum anak ini dirawat, tidak masuk makanan dan minuman. Kemudian disertai juga kejang-kejang ketika di rumah sakit, sehingga dari gejala-gejala ini dan kemudian dari beberapa pengalaman kasus yang kami alami, ada indikasi bahwa ini adalah akibat depresi berat. Itu dugaannya seperti itu. Walaupun sampai hari ini kami tidak bisa menjustifikasi bahwa ini akibat bully. Hingga 22 Juli, polisi sudah memeriksa 15 orang saksi, termasuk para terduga pelaku, keluarga korban hingga teman-teman korban. Meninggal dunia. Jadi memang ini perlu kita perjelas semua supaya kita bisa memahami apakah memang kejadian bullyingnya ini yang menyebabkan kematian. Ini kan masih menjadi pertanyaan. Ini semua yang akan kita lakukan pendalaman dulu. Jadi tim sudah turun untuk melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk beberapa orang yang diperkirakan ada di itu. Keluarga korban dan terduga pelaku perundungan yang juga masih anak-anak kini dilindungi di rumah aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, seorang anak di bawah umur berinisial R ditemukan dalam kondisi terikat rantai dan kelaparan. R yang selama ini tinggal bersama ayah kandung dan ibu tiri serta neneknya diduga menjadi korban kekerasan dan penelantaran oleh keluarganya. Korban yang diduga mengalami gangguan mental kini dirawat di rumah sakit. Dokter menyebut R mengalami gizi buruk dan depresi akibat tekanan berkepanjangan. Setelah memeriksa sejumlah saksi dan menggelar visum terhadap R, polisi pun menetapkan ayah kandung dan ibu tirinya sebagai tersangka serta menahan mereka. Keduanya terancam hukuman maksimal selama 5 tahun penjara. Salah satu melantarkan itu tidak menyekolahkan anaknya. Di balik keterbatasan anak tersebut walaupun ada kekurangan, ya anak autis pun sekalian memang ditampung untuk sekolah. Ini orang tuanya tidak menyekolahkan anak, itu salah satu melantarkan. Ya dari sisi gizi maupun yang diterima asupannya sangat memprihatinkan. Disitulah kita terapkan pasal penelantaran anak, serta kekerasannya hasil visum ada kekerasan berdasarkan hasil visum. Ayah korban mengaku menyesal telah memasung dan menganiaya sang anak karena ia merasa malu. Anaknya sering minta makan kepada tetangga sekitar. Selain itu, ia juga berdalih memasung sang anak karena pernah hampir mencelakakan neneknya. Saya mengikat itu sih alasannya, sebelumnya memang dia selain hanya keluar ke tetangga itu, pernah hampir mencelakai neneknya. Itu yang saya khawatirkan, takut kejadian seperti itu terulang. Saya nggak mau nanti. Apa yang terjadi pada R dan F adalah potret pahit kekerasan terhadap anak yang masih marak terjadi di tanah air. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak mencatat, jumlah anak yang menjadi korban kekerasan meningkat sejak pandemi COVID-19. Tahun 2020 ada 12.370 anak yang menjadi korban kekerasan. Angka ini meningkat menjadi 15.258 anak di tahun 2021. Pada 2022 hingga bulan Juli saja, angkanya sudah separuh dari jumlah anak korban kekerasan di tahun 2021. Anak perempuan yang menjadi korban kekerasan juga jauh lebih banyak dari anak laki-laki. Di tahun 2022 saja, data per 21 Juli, 78,5% korban kekerasan terhadap anak adalah perempuan, dan sisanya adalah anak laki-laki. Fenomena yang sama juga terjadi setidaknya pada 3 tahun terakhir. Dari data tahun 2022 juga,
Anak remaja usia 13 hingga 17 tahun juga menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan, baik pada perempuan maupun laki-laki. Pada anak perempuan, korban kekerasan usia 13 hingga 17 tahun mencapai 59,3%. Sementara pada anak laki-laki mencapai 47,1% di kelompok usia yang sama. Untuk mencegah kekerasan dan perundungan terhadap anak kembali terulang, kontrol dan pengawasan tak cukup hanya dari keluarga. Lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar juga harus lebih peka dan peduli. Mohon juga diingat, melindungi anak perlu orang sekampung. Berdayakanlah warga sekitarnya. Jadi kalau ada masalah jangan dihadapi sendiri. Mungkin bisa mengadu kepada tetangga kiri kanan. Dan salah satu yang kami usulkan adalah tambah satu seksi lagi di dalam kepengurusan RT, yaitu seksi perlindungan anak. Jangan sampai ada, itu bukan anak saya nggak peduli. Setiap anak adalah tanggung jawab kita bersama. Itu yang harus ditumbuhkan. Masa depan bangsa Indonesia terletak di tangan anak-anaknya. Sayangnya kita kerap lupa, tak semua anak Indonesia terjamin masa depannya. Anak-anak seperti F dan R tidak seharusnya menjadi korban. Dan apa yang terjadi pada mereka haruslah menjadi pelajaran bagi semua orang tua. Tim Liputan, Kompas TV.